bicara tentang hati itu sangat klasik untuk orang Kristen. Namun yang klasik ini sebetulnya adalah fundamen, di mana ketika Anda dan saya keliru untuk merawatnya, maka hasilnya akan berbeda atau malah justru menyusahkan diri Anda saya sendiri ketika kita mau mengikut Tuhan. Nah, berbicara mengenai menjaga hati. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-324, di sana tertulis demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Yang pertama, karena hidupku adalah pesanan Tuhan. Setiap orang terlahir by order dari Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, memang kata yang menjadi konsentrasinya adalah menetapkan. Sangat mendekati dari makna asli ketika kita melihat terjemahan dari versi King James, tertulis demikian. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ini jauh berbeda dari bahasa Indonesia. Ini teks asli yang sangat dekat dengan Ibraninya, bahwa hidup setiap orang adalah pesanan Tuhan. Di tengah keluarga seperti apa Anda dan saya dilahirkan, seperti apa modelnya Anda dilahirkan, situasinya apa Anda dan saya dilahirkan, siapapun itu, firman confirm tentang hal ini, bahwa setiap orang yang terlahir, seperti apa, bagaimana, siapapun itu adalah orang yang diorder oleh Tuhan. Dan hidup Anda dan saya harus memenuhi pesanan itu. Dan untuk kita memenuhi pesanan itu, maka Tuhan memberikan sebuah perangkat sensitif dalam diri manusia. Dan perangkat itu namanya hati. Sehingga Anda dan saya bisa mengikuti perasaannya Tuhan, sehingga kita sampai pada tujuannya melalui hidup Anda dan saya pribadi. Oleh karena itu disebut reserve. Hati nurani adalah reserve, di mana diberikan kepada manusia oleh Allah, sehingga sejahat-jahatnya orang tersebut masih punya niat yang baik. Walaupun kadang-kadang niat baik itu dilakukan dengan cara yang tidak baik. Tapi apapun itu, karena manusia memiliki apa yang disebut dengan hati nurani. Dan itu pemberian Tuhan untuk setiap manusia. Nah, kata Ibrani untuk hati nurani menggunakan istilah yetzer. Yetzer ini artinya adalah dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Unik. Kenapa saya katakan unik istilah hati atau yetzer? Karena rupanya pikiran juga sentralnya ada pada hati. Bukan sentralnya ada pada otak. Jadi rupanya otak itu berguna untuk mikir, tapi nggak berguna untuk mikirin. Anda bisa sampai di situ? Ya. Kita punya otak untuk mikir, tapi otak kita mikirin sesuatu karena hati. Kalau bukan karena hati, lu nggak mikirin. Oleh karena itu, maka di dalam hati komplit yang disebut dengan disitulah dorongan, disitulah keinginan, disitulah pikiran, disitulah kemauan. Nah, di dalam bahasa Ibrani modern, untuk hati nurani, yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut conscience, di dalam bahasa Ibrani disebut kompas, bahasa Indonesianya, di dalam bahasa Ibrani disebut matchpun. Matchpun yaitu penunjuk arah, di mana hati nurani mengandung suatu kebenaran, di mana dalam keadaan tertentu itu mengetuk jiwa manusia akan kebenaran. Masalahnya kalau ini diabaikan, ini tidak dipedulikan, ini dicuekin, lama-lama yang disebut dengan tawar hati. Karena awalnya melakukan sesuatu yang benar dan tidak benar, tanpa pengetahuan benar dan tidak benar, maka sensitifnya ada pada matchpun tadi. Bergetar rasanya ketika melakukan sesuatu yang tidak benar.
Tapi lama-lama ketika getaran itu diabaikan, akhirnya salah jadi benar, benar udah nggak kelihatan. Nah, tercipta suatu kata, matspun atau matspen, yang juga punya pengertian penunjuk arah. Hanya saja, tidak boleh kita menaruh hidup kita pada hati. Hati membuat Anda dan saya bisa, jadi gini, kalau di aplikasi itu disebut GPS, ya, ini alat bantunya. Tapi tujuannya juga harus jelas. Jadi hati itu tidak sepenuhnya menjadi sebuah tujuan, tapi sesungguhnya menjadi alat bantu. Anda bisa gunakan aplikasi yang ada untuk mencapai sebuah tujuan dalam perjalanan. Masalahnya, kalau nggak tahu tujuan, aplikasinya nggak kepake juga. Yang lebih gila kalau Anda mau ikutin aplikasinya tanpa tahu tujuannya. Keramat itu ada di Jakarta Timur dan ada di Jakarta Pusat. Ketika Anda sembarangan mengetik kata jalan Keramat, maka kalau Anda tidak spesifik, Anda bisa sampai di Keramat yang salah. Ya. Kemarin hari Sabtu saya kangen untuk kulineran Manado di Keramat 5. Khusus dari Depok ke Keramat buat makan. Tapi memang di masa pandemi ini sangat indah perjalanan di Jakarta dan Jabodetabek ini. Ya, karena kita mau kemana-mana itu memang jadi lebih lenggang. Ketika ketik, itu muncul dua. Satu Jakarta Timur, satu lagi yang di Jakarta Pusat. Karena itu, orang dunia bilang, ikuti kata hatimu. Sabar dulu. Masalahnya sekarang hatimu ngikutin siapa? Ya. Memang betul hati menjadi alat sensitif buat Anda dan saya, tapi pastikan hatimu ngikutin siapa. Karena kalau tidak, kemana-mana itu kita. Saya tadi baru ngecek pagi, terakhir saya khotbah di sini 2019. Ya. Mungkin gara-gara faktor 2019 itu, keluar tol tadi, itu si Waze juga bingung. Dia bikin saya belok pertama yang pom bensin. Ya, tapi titiknya ada di balik pom bensin. Kita mau marah dia, tapi nggak ketemu orangnya kan, si Waze itu nggak tahu siapa itu. Ya. Tapi ya saya ingat-ingat nggak ini kayaknya beloknya. Ya. Putar U-turn, ini dia beloknya. Akhirnya dapat ya, itu karena memang sudah punya visual sebelumnya. Tapi kalau belum punya visual sebelumnya kan bisa gawat. Nah, matspen atau kompas, penunjuk arah supaya Anda dan saya nggak tersesat. Karena hati nurani itu penunjuk arah bagi jiwa. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah ini dengan hati nurani. Serapan dari bahasa Arab yaitu cahayanya hati atau nur aini. Dan kita menggunakan bahasa Indonesia menjadi nurani. Di mana hati Anda dan saya itu mampu untuk bisa mengenali mana direction-nya Tuhan, mana yang bukan direction-nya Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, jaga hatimu. Kenapa? Karena hidupmu, hidupku itu pesanannya Tuhan. Dan hidup kita bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan. Yang kedua, kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Karena hatimu, hatiku adalah tanda pengenal diri. Orang lain mengenal kamu bisa dari posisimu, orang lain mengenalmu bisa dari prestasimu, orang lain mengenalmu bisa dari pencapaianmu. Tapi Tuhan tidak menghitung ini semua. Yang Tuhan hitung adalah perhitungannya dari Dia mengenal isi hatimu. Nggak bisa Anda dan saya undercover, makanya kita nggak bisa main drakor di hadapan Tuhan. Roma 2 ayat 14 tertulis demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat yang tampil ini adalah
salah satu dari dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa teologi tingkat pertama di mata kuliah keselamatan atau mata kuliah soteriologi. Pertanyaan yang pertama biasanya ditanyakan adalah, apakah keselamatan itu bisa hilang? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana nasib hidup orang-orang yang tidak pernah semasa hidupnya di zaman di mana nama Yesus Kristus belum tampil dan mereka sudah ada. Sementara ada ayat yang mengatakan tidak ada satupun yang beroleh keselamatan selain di bawah kolong langit ini nama Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana ini nasib orang-orang ini? Dan ayat tadi menjadi jawabannya, bahwa ada generasi di dalam kehidupan ini yang terhitung urusan keselamatannya dihitung dari hatinya yang menjadi Taurat buat kehidupan mereka sendiri. Lalu kemudian 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 tertulis, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seorang yang dari masa kecilnya terbiasa mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, jadi kalau ada orang yang suka berdoa menyebut dirinya pendoa, katanya biasa dengar suara Tuhan langsung, itu masih putus dengan orang yang namanya Samuel. Karena Samuel ini dari kecil, dia biasa dengar suara Tuhan secara audible. Lucunya, ketika Tuhan perintahkan dia untuk mengurapi regenerasi raja, dia salah orang bolak-balik di rumahnya Isai. Salah orang bolak-balik. Dia udah mau taruh, Tuhan bilang bukan yang itu. Ini orang biasa, tapi rupanya hati gak sensitif juga. Karena rupanya hatinya Samuel itu ketutup dengan matanya. Karena memang seringkali logika iman itu diganggu oleh apa yang disebut dengan panca indera kita. Ya. Dia lihat yang ini gagah, yang ini mungkin. Tuhan bilang enggak yang itu. Satu lagi, karena memang kakak-kakaknya Daud, ini umurnya agak jauh dari Daud. Dan ketika Daud berurusan dengan Goliat, abang-abangnya itu posisinya sudah jadi prajuritnya Saul. Ya. Jadi sudah tentu dari segi shape bodinya dewasa dan pasti ini keren punya. Walaupun sekarang Anda tahu tidak, bukan rahasia umum, tidak semua yang berbadan shape itu laki-laki sejati. Ya, nggak semua. Ya. Saya udah opung-opung begini karena di tempat gym saya masih nge-gym dan itu nyata di depan mata saya. Ya. Dengan body yang tulangnya bagus, tapi ya coba aja kalau mau ngetes ya sebetulnya. Teriakin dia dari belakang, apa kabar Cin? Pas lihat lain ya kan. Pas ngangkat memang kelihatannya wah look good ya. Ini orang ketipu. Dari kecil padahal biasa dengar suara Tuhan. Tapi memang beda. Tuhan lihat hati, sementara kita cenderung menilai apa yang kita lihat. Karena itu kenapa mesti jaga hati? Karena memang hati ini tanda pengenal untuk Tuhan kenal Anda dan saya. Nah, Roma 8 ayat 27 di sana mengatakan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Begini, Allah itu memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu. Ya. Inilah masa 1 tahun 7 bulan alias 19 bulan. Kalau masuk besok berarti kita masuk 1 tahun 8 bulan. Ya. Makanya jemaat Tuhan yang ada di sini, yang ada di rumah Anda menyaksikan, pastikan jaga hatimu baik, karena jangan sampai pandemi berubah jadi endemi, maka sudah selesai tapi hati kau masih pandemi. Ya,
Mau kurang apa lagi? Mau perlu cuci muka pakai vaksin? Mau apa lagi? Pemerintah sudah kerja keras. Nah kita juga gereja juga harus tampilkan diri percaya. Tidak hanya percaya kepada Tuhan tapi percaya pada kinerja pemerintah. Dan dengan itu juga kita mesti tampilkan, ya gereja juga mesti tampil. Gitu. Gak apa-apa, 1 jamnya gak apa-apa. Ya 1 jamnya cuma mungkin kembali lagi jadi 2 kali, jadi 3 kali, ya normal aja lagi. Tatanan berubah pada masa pandemi. Nah tatanan itu akhirnya juga mengacu di mana hati setiap orang yang melayani. Itu Allah sedang memperhatikan. Ya. Dari yang worship leader sampai jadi tukang jual sate babi. Ya. Tiba-tiba semua kuliner sampai nggak tahu mana yang harus gue beli. Ya. Karena semua menawarkan. Pastor bahkan tidak, makanan gak ada yang sehat lagi yang ditawarin. Ya. Ini mau pastornya cepat selesai atau bagaimana? Ya. Tapi ya sudah, saya melihat bagaimana semua fight, semuanya. Dan melihat bagaimana semua tiba-tiba menjadi entrepreneur mendadak, gak apa-apa. Ya. Karena memang itu saya melihat semuanya teruji yang ada di altar Tuhan. Ya. 1 tahun 7 bulan kelihatan semuanya. Mana yang memberi hidupnya untuk pelayanan, mana yang cari hidup di pelayanan, kelihatan. Ya. Ini baru masa penampian awal. Kelihatan. Mana yang dari pendeta pensiun jadi penjahat lagi, kelihatan. Ya. Ya. Kelihatan di masa-masa ini. Ya. Karena itu Allah memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu, kemudian langkah demi langkah Anda dan saya melakukannya, Allah memperhatikan. Dia mengamati itu. Jadi enggak semua yang tampil melayani bisa dinilai sama. Karena Tuhan memperhatikan kenapa kau lakukan itu. Dan bagaimana engkau melakukannya. Dan sangat nyata setiap langkah yang Anda dan saya ambil dalam kehidupan ini adalah hasil dari respon hati. Itu hasil respon hati kita. Yang dulunya ibadah mesti diseret-seret datang, ketika pandemi ini mereka seperti dapat jawaban Tuhan. Tuh kan emang gak boleh ke gereja, kan begitu. Ya. Ini kan teologi gila ini begini. Ya. Mau yang mana lagi? Yang dulu kalau ibadah, kerjanya mampir Indomaret dulu pecah duit buat persembahan. Wah, sekarang kayak dapat peluang gitu kan. Belaga gila beneran ntar lo. Ya. Wah, kalau sekarang kan QR, ada ini ya. Gak ada yang ngeliat. Kalau biasanya kan dikolekin kan begitu kan. Kalau yang ini gak, tapi lihat ini. Tiap langkah yang Anda dan saya ambil adalah hasil dari respon hati. Dan hari ini saya ada di ruangan bersama dengan orang-orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Makanya kau masih ada di sini. Oleh karena itu jaga hatimu. Yang terakhir soal jaga hati. Ya. Hati itu harus dijaga karena itu urusanmu. Itu bukan urusan Tuhan. Repot saudara. Kalau kau suruh Tuhan menjaga hatimu. Inilah yang membuat pertengkaran keluarga. Karena kita suruh kakak kita jaga perasaan kita. Kita suruh adik kita jaga kita punya perasaan. Kita suruh menantu jaga kita punya perasaan. Kita suruh mertua kita jaga perasaan. Yang lebih gilanya lagi, diciptakan pula lagunya. Perhatikan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya konsul ini dengan penciptanya yang sekarang tinggal di Bali. Dia bilang, tapi bagaimana bang, gak mungkin ku tarik lagi itu katanya. Ya tapi kau berhasil menyesatkan sekian juta orang Kristen di Indonesia. Ya gimana lah ya bang ya. Ya ngapain kayak lu bikin conference, kayak, karena itu harus diluruskan. Dan dengan bodohnya kita janji ikut sama-sama lagi. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Tuhan bilang, baca Alkitab itu. Bukan urusanku hatimu. Urusan kau hatimu. Nggak bisa Anda dan saya suruh Tuhan jaga hati kita. Karena firman bilang, bukan saya yang bilang. Firman bilang, jaga hati urusan kau. Ini yang saya bilang tadi, jadi kacau hubungan kita antar keluarga, saudara, komunitas. Kenapa? Karena kita paksa orang jaga sikap untuk kita punya hati. Siapa lu?
Karena yang Tuhan mau Anda dan saya jadi umat yang kuat. Dunia boleh tekan kau, tapi pilihanmu mau tertekan atau tidak. Orang di luar sana bisa hina kamu, tapi untuk kamu menjadi orang terhina atau tidak, itu kan keputusanmu. Kau nggak bisa tutup orang punya mulut, tapi kau bisa tutup kau punya telinga. Karena itu kenapa kita mesti jaga hati? Karena memang itu urusan kau. Itu bukan urusan Tuhan. Nah sekarang bicara jaga hati, Ayub 22 ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ini yang tadi saya katakan. Hati sebuah perangkat yang menjadikan Anda dan saya sensitif, yang bisa membantu hidup kita terarahkan kemana Tuhan mau. Namun hatimu itu harus dipenuhi oleh Tuhan dulu. Kalau tidak, hatimu dipenuhi oleh rasamu. Kalau hatimu dipenuhi oleh rasamu, maka kau akan dipimpin oleh rasamu, bukan dipimpin oleh kebenaran. Makanya Bapak Ibu, Alkitabnya baca. Anda harus kasih porsi yang lebih banyak. Antara Alkitab dan Netflix yang Anda tonton. Satu seri 9 season kau kasih habis satu hari. Kejadian sampai Wahyu 20 tahun pun kau gak selesai-selesai. Situ waras. Nah, ini justru kesempatan di mana Anda punya waktu lebih banyak. Ketika kau penuhi pikiranmu dengan firman, hatimu dengan firman, lebih mudah Tuhan direct kau. Karena sudah terbiasa kita dengan pikirannya dan hatinya. Berhadapan dengan situasi, connect-nya cepat. Oh ini saya mesti ambil keputusan. Oh ini dia. Kau pikir orang yang ambil doa puasa seminggu, 2 minggu untuk sebuah keputusan itu rohani? Kagak, karena dia jarangnya baca firman, makanya puasanya lama. Yang kau pikir itu rohani. Lama dia ambil, baru minta tanda lagi. Tuhan bikin. Tetangga saya hujan betadin, saya hujan air. Kau pikir ini zamannya Obaja? Ya. Kau sensitif kalau hatimu dipenuhi kebenaran. Makanya Alkitabnya baca, bos. Kau suka nyanyi, kau suka doa, kau gak suka firman, kayaknya ada yang gak beres dengan hidupmu. Ya. Ya itu dia tadi, ciptain lagu tapi gak suka firman, jadilah. Dia suruh Tuhan jaga hatinya, kan begitu. Dengar ya, kita ini umat perjanjian, bukan umat perasaan. Kau gak bisa ikut Tuhan cuma sekedar rasa. Rasamu harus diolah dari sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu ada di firman, bukan ada di mana-mana. Makanya baca. Jangan tunggu hari terakhirmu tiba, baru keluargamu taruh Alkitab di dalam peti matimu. Kau pikir gampang baca Alkitab dalam peti mati? Nanti pulang tes sendiri coba. Ya. Itu bukan perkara gampang itu. Ya. Hidup aja kagak baca, apalagi mati loh. Ya. Ayub bilang, taruh firman-Nya dalam hatimu. Supaya gampang didirect hidupmu ini. Hidup ini indah, kesusahan ada pada dunia. Kalau Anda nggak dipenuhi dengan firman, kau ikut-ikutan susah. Anda dan saya kan dipanggil jadi terang, dipanggil jadi garam. Terang sama garam, itu bicara tentang kelihatan dan berdampak. Yang membuat hidup ini jadi kelihatan dan berdampak, ngolahnya kan ada di hati. Di awal saya udah bilang, otak itu buat mikir. Tapi otak jadi mikirin karena faktor hati. Oleh karena itu Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saya highlight, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh kepentingan duniawi. Jangan beri nasihat untuk orang mengurangi kemampuannya berpikir. Karena semakin orang tua, semakin orang itu harus mengolah nalarnya. Makanya adalah baik ketika seseorang mencapai di usia 60. Sesekali jangan selalu pakai driver, sesekali dia harus mengendarai mobilnya sendiri. Bahkan kalau dia punya koleksi mobil yang menggunakan masih manual itu baik, nalarnya masih main.
Dia masih main feelingnya. Ya. Makanya tolong Anda anak-anak yang punya orang tua sudah usianya 70-an, 60-an. Jangan kasih nasihat yang aneh-aneh. Ketika mungkin mereka sedang lemah tubuh, lagi sakit, baru kau kasih nasihat. Makanya mak, jangan usah lagi mikir-mikir. Bapak juga jangan lagi mikir. Bapak lu punya otak gak mungkin gak mikir. Ini nasihat paling bodoh ya. Ya. Mikir. Orang hidup itu mikir. Yang gue heran dia hidup tapi gak mikir. Kau punya gak saudara kayak begitu? Hidup, masa hidup gak yakin aku kau hidup? Zombie kau, karena gak mikir kau. Kau pikir orang lain yang mikirin kau. Ya walaupun kadang Tuhan taruh orang-orang begitu jadi kakak beradik dalam hidupmu. Ya. Kalau kita mau ikutin daging kita mau salibkan dia sebetulnya. Cuman ya sudahlah. Ya. Kadang antara beban dan olahan hati buat Anda dan saya itu juga terjadi dari Tuhan. Untuk kita juga bisa latih. Karena bagaimana kita mau mengasihi orang yang mudah untuk dikasihi. Karena yang paling dahsyat itu kan ketika kita harus mengasihi orang-orang yang take it for granted. Ya, nggak tahu terima kasih. Harus dikasihi. Udah tua pula, sekarang bangka pula. Tua bangka. Ya. Ya. Saya waktu zaman-zaman tahun 80, itu saya suka dengan masih yang milenial, yang setengah kolonial ya, satu angkatan nama saya. Ya. Saya kan setengah kolonial juga, cucu udah 3 ya. Itu zamannya video Betamax, yang nyewanya itu ada di Melawai. Kadang pegawainya datang bawa video. Saya paling suka Shin Teo Eng Hyong dengan Shin Teo Heblo, Pemandah Raja Wali. Dan salah satu yang menyenangkan ketika spot-spot itu kita ikuti adalah gembel yang jago berantem, orangnya gendut disebut bocah tua nakal. Bocah tua nakal itu enak ditonton lucu, tapi jangan jadi bocah tua nakal di dunia nyata. Karena itu nyebelin. Ya. Karena itu firman bilang, kalau mau jaga hati, penuhi firman. Kalau mau jaga hati, sibuklah dengan kepentingan-kepentingan Tuhan. Ya. Berapa banyak orang mundur dari pelayanan, dari tanggung jawabnya dalam sebuah pelayanan, karena faktor perasaan. Mundur. Dengar ini, kalau mulai sekarang dan selamanya, kepentingan dalam hidup kita adalah kepentingan Tuhan, maka harusnya perasaanmu dan perasaanku tidak lagi penting, karena yang penting adalah perasaannya Tuhan. Siapa yang mementingkan kepentingan perasaannya Tuhan, hati Anda akan jadi lebih mudah untuk lewati hari-hari. Saya percaya yang baik dari Tuhan masih tersedia buat setiap kita. Mari kita finishing well tahun ini. Bahkan ini adalah hari terakhir di bulan ini. Gak semua orang bisa selesaikan bulan ini. 1 bulan ini ada beberapa pekuburan yang kami harus datangi. Dan Anda beruntung, diberkati masih hidup ini hari. Saya percaya mereka yang jaga hati, mereka yang sampai pada orderan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan ini. Firman-Mu hidup ya Tuhan. Bukan kemampuan nalar kami, tapi karena roh Tuhan menguasai pikiran dan hati kami, maka kami boleh menangkap pesan ini secara utuh. Karena Tuhan sudah mengurapi kami menjadi mengerti, Tuhan sudah mengurapi kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sampai di sini yang mau berbicara, selanjutnya Allah terus berperkara atas setiap kami. Haleluya. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.